Malam pertama dengan CEO nyebelin. Episode 47, cerita bersambung. Derap langkah kaki seorang pria melangkah pelan melewati hutan yang berada jauh di pusat kota. Waktu yang menunjukkan pukul 11 malam dengan disertai hujan deras tak menyurutkan aksinya. Menggunakan jubah hitam, dia melangkah dengan gagahnya dan tak lupa tangan yang menyeret sebuah kampak. Pandangannya menajam menatap ke depan. Brak! Laki-laki itu masuk dan mulai menyusuri rumah tua itu. Ia menyeringai. Mendapati orang yang ia incar tengah duduk manis di kursi meja makan, usang. "Here I come to kill you." Pria itu langsung bangkit berusaha menjauh. Matanya menatap lekat orang asing di depannya dengan takut-takut. Pikirannya menerawang memikirkan kesalahan apa yang ia buat kepada orang itu hingga berniat membunuh dirinya. Tubuhnya bergedik menatap kampak yang digenggam laki-laki berjubah di depannya. "Maksud Tuan?" tanyanya bergetar. "Anda telah bermain dengan orang yang salah." "Ah ya, Anda belum tahu saya rupanya." Safi berucap seraya tersenyum, remeh menatap pria itu di depannya. "Ya, dia Safi." Setelah mendapat info keberadaan orang yang sudah mencelakai istri dan calon anaknya, tanpa basa-basi Safi langsung mendatangi satu manusia yang memancing dia untuk bermain. "Saya suami dari perempuan yang sudah kamu lukai tadi sore." Pria itu menegang mendengar ucapan Safi, dalam hatinya mengumpati orang yang kemarin mengatakan bahwa hidupnya akan aman setelah melakukan perintah dari orang itu. Bukan saya," ucapnya gemetar. "Saya hanya menjalankan tugas, saya tidak salah. Mereka yang menyuruh saya membunuh perempuan itu. Kalau tidak mau menuruti perintah mereka, saya akan dibunuh." Elaknya, matanya mengedar mencari sesuatu yang bisa ia gunakan menjadi senjatanya. "Saya tidak butuh alasan Anda. Yang saya inginkan adalah Anda merasakan apa yang istri saya rasakan." Safi mulai berjalan mendekat. Suara kampak yang bergesekan dengan lantai terdengar menyeramkan. Buk! Safi melayangkan kampak ke arah kaki pria di depannya. Darah mencuat keluar. Pria itu langsung ambruk ke bawah. Belum hilang rasa sakit di kakinya, Safi kembali melayangkan kampak tepat di tangannya, membuat dua jari kanannya putus. "Tangan ini telah mencelakai istri dan calon anakku." Pria itu berusaha menghindar saat Safi kembali melayangkan kampaknya. Namun pergerakannya terbatas karena luka di kaki dan tangan atas perbuatan Safi. Duk! Safi menginjak perut orang itu dengan keras. Ia tidak peduli rintihan yang keluar dari mulut pria yang sudah mencelakai anak dan istrinya. "Tolong ampuni saya Tuan." Rintihnya menahan sakit. Brak! Safi melempar meja rusak ke arah pria itu membuat dia kembali memekik. "Jangan pernah bermain-main dengan keluarga Safi Hernandez. Anda tidak tahu siapa saya. Ini belum seberapa. Akan saya beritahu bagaimana balas dendam yang sebenarnya." Pria yang sepertinya berusia di atas Safi ini bergerak gelisah. Ia berusaha menghindar dan menjauhi Safi. Tangannya yang masih utuh digunakan melempar barang apapun yang berada di dekatnya ke arah Safi. "Ah!" erangnya saat Safi mencekik kuat lehernya. "Bersiaplah untuk menemui kematianmu." Kilatan petir di sela derasnya hujan semakin menyurut semangat Safi. Ia menatap pria di bawahnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Buk, cetak, cerit. Terakhir Safi menancapkan kapak di jantung pria di bawahnya sampai membuatnya menghembuskan nafas terakhir. Cairan darah segar menghiasi lantai putih usang itu. Safi tersenyum puas melihatnya. Ia tidak akan diam jika keluarganya diusik. Safi bukan lelaki sembarangan. Ia akan melakukan segala cara untuk melindungi keluarganya. Jangan pernah bermain-main dengan keluarga Hernandez jika masih ingin menghirup oksigen lebih lama. Finish, ucap Safi tersenyum puas. Setelah itu melangkah pergi meninggalkan pria yang sudah tidak bernyawa karenanya. "Bereskan berdebat ini, buang mayat dia di laut, dan jangan sampai menimbulkan kecurigaan," ucap Safi di telepon sambil melangkah meninggalkan tempat itu. Tak ada yang tahu bahwa seseorang yang ditelepon Safi menyaksikan peristiwa itu dari dalam semak menutupi dirinya. "Ngeri banget bos gue, jadi takut kalau salah dikit kepala gue dipenggal," lirih Bimo setelah menutup telepon dari Safi. Memang Bimo mengikuti kepergian Safi atas utusan dari Hernandez selaku Dedi Safi. "Nasib gue gini amat, malah ngurus mayat, bukan ngurus istri." Bimo mendengus sebentar lalu melangkah melewati semak untuk membereskan kekacauan ulah Safi. Selanjutnya, ceklek, Safi melangkah masuk ke dalam ruangan rawat Syifa.
Setelah melakukan kegiatan yang menyenangkan, Safi memutuskan menginap di apartemen. Karena Safi takut jika kemarin ia langsung ke rumah sakit, semuanya akan curiga dengan penampilan Safi serta bau anyir darah yang menempel di tubuhnya. "Kemana aja?" tanya Siva cemberut. Safi berjalan mendekat ke arah istrinya. Sebelum duduk di kursi yang tersedia di samping ranjang, Safi menyempatkan mencium bibir istrinya. "Maaf ya, ada kerjaan yang harus aku urus kemarin," Safi berucap lembut. Siva tidak bertanya lagi. Ia menangkup wajah Safi dan menatapnya mata milik suaminya yang menyenangkan. Badan Siva sakit semua. Siva menatap Safi dengan pandangan lirih. "Mau pulang?" rengek Siva. "Maafin karena telat jemput. Kamu jadi kayak gini. Aku janji kejadian ini gak akan terulang lagi." Siva membalas dengan anggukan saja. Ia tidak kembali mengingat kejadian itu yang telah menghancurkan moodnya. "Mau pulang?" rengek Siva lagi. "Mau pulang, memang sudah dibolehkan dokter." Siva terdiam membuat Safi mengerti. "Aku tanya dokter dulu ya, kamu tunggu di sini." Setelah mendapat anggukan dari istrinya, Safi berlalu keluar untuk menemui dokter yang menangani Siva. Tak berselang lama, Safi kembali dengan dokter yang berjalan di belakangnya. "Nona, Anda sudah boleh pulang sekarang. Namun saya sarankan untuk bed rest dulu dan tidak melakukan hal berat lainnya. Saya khawatir terjadi sesuatu mengingat kandungan Nona yang masih muda dan sangat rentan." Jelas dokter yang diangguki Siva. "Baik dok, Siva akan melakukan sesuai dengan dokter katakan tadi," balas Siva tersenyum hangat. Dokter pun berpamitan pergi setelah melepas infus di tangan Siva. "Pulang sekarang," Siva mengangguk semangat. "Go to home," pekik Siva membuat Safi terkekeh melihatnya. "Go to home," balas Safi sama. Safi mengangkat Siva ke gendongannya serta tangannya yang memegang tas berisi pakaian istrinya. Di tengah perjalanan banyak yang menatap mereka kagum. Siapa yang tidak mengenal keduanya? Orang pasti akan tahu karena wajah Safi dan Siva sering berada di majalah, bisnis dan juga perusahaan milik keluarga keduanya memiliki pengaruh yang besar untuk keuangan negara. "Mereka liatin kita," bisik Siva, "karena kita serasi." "Terasi?" ulang Siva jahil. "Serasi saya, bukan terasi. Kamu ngidam rujak lagi?" tanya Safi gemas. Siva mengangguk semangat mendengar kata rujak. Ia jadi kepengen memakan potongan buah segar yang ditambah bumbu rujak itu. Mampu membuatnya menelan ludah. "Nanti beli ya." "Boleh, apapun untuk kamu. Tapi makan nasi dulu," tegas Safi. "Oke Dedi," balas Siva terkekeh. "Jangan gini lagi ya," ucap Safi setelah Siva duduk rapi di kursi penumpang samping pengemudi. Siva menaikkan alis bingung. "Maksud kakak, jangan bikin aku khawatir lagi. Lihat kamu tadi terkapar di pinggir jalan bikin aku merasa marah dengan diri sendiri. Aku lalai lagi jagain kamu," sesal Safi. Siva tersenyum, tangannya mengelus lembut pipi Safi. "Siva, udah gak apa-apa. Ini bukan salah kakak. Jangan merasa bersalah lagi ya. Kakak udah jadi suami terbaik buat Siva." Safi tersenyum lega mendengarnya. "Janji jangan bikin aku khawatir lagi." "Janji." Safi tersenyum membalasnya. "Satu yang harus kamu ingat, apapun yang terjadi nanti, kamu harus tetap bahagia. Ada atau tidaknya aku di sisi kamu." Bersambung.